menghayati kembali peristiwa di malam sebelum Jumat Agung. Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya. Dalam peristiwa ini, Yesus membasuh kaki murid-muridnya sebagai simbol kerendahan hati menjadi teladan bagi kita. Mari mengenang dan menghayati makna Kamis Putih melalui ibadah bersama dengan tema mengikuti jejak Yesus. Sidang jemaat, mari kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, Insan Tamisi Dosamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai-Nya menyertaimu. Menyertaimu juga. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara, marilah dengan rasa sesal dan malu kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan memohon anugerah daripadanya. Kita bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati waktu karunia-Nya. Tetapi kita masih saja terus berkanjang dalam dosa. Kita rajin beribadah, memuji-muji, dan memanggil nama Tuhan. Tetapi kita juga masih menyimpan dalam hati kita amarah, iri hati, dengki, kesombongan, dendam,
yang membuat hati kita dan sesama terluka. Kita tidak menghargai pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita. Hari ini, firman Tuhan diperdengarkan kepadamu. Janganlah keraskan hatimu, karena itu bertobatlah. Akuilah segala lakumu di hadapan Tuhan. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Yesaya 44 ayat 22. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan limpah kasih setianya, seperti seorang bapa sayang kepada anak-anaknya. Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Amin. Ajaib benar,
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, marilah secara responsorial kita mengungkapkan Mazmur 116. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu. Aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Di pelataran rumah Tuhan. Di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari siapkan bagian firman Tuhan untuk kita baca pada saat ini. Dari kitab Keluaran pasal 12, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Pembacaan yang berikut dari pertama Korintus pasal 11 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Dan pembacaan Injil terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-13 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Mari kita berdoa. Hanya kepadamu lah ya Tuhan, kami menyatakan penyembahan kami dan menaikkan syukur, karena hanya oleh kasih karunia-Mu lah kami masih diperkenankan untuk menikmati kehidupan sampai dengan saat ini. Bahkan selaku umat kepunyaan Tuhan, kami diperkenankan untuk ada di sini. Di dalamnya kami memperingati Tri Hari Suci yang diawali dengan Kamis Putih saat ini. Firman-Mu akan disampaikan. Kami sudah siapkan bagian firman Tuhan untuk kami baca dan renungkan. Allah Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengar. Pakai kami hamba-hamba-Mu yang akan memimpin pembacaan dan mengurai kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita yang pertama diambil dari Keluaran 12 ayat 12 sampai dengan 15, ayat yang ke-15. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat dari Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu.
apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan kita yang kedua terambil dari pertama Korintus pasal yang ke-11 ayat 17 sampai 34. Di bawah judul kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mampu. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini, aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita memuji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia.
Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Demikianlah firman Tuhan. Hosiana. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari berdiri. Dengarkanlah Injil Yesus Kristus. Injil Yohanes pasalnya yang ke-13, ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-35, berkata demikian. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian firman Tuhan, yang berbahagia setiap orang yang mendengar, lalu memelihara dengan setia kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Kure sumanga puang. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, silakan duduk. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Dalam ikatan kasih Tuhan, tidak ada yang dapat menghalangi kita untuk menikmati kebersamaan sebagai keluarga Allah. Walaupun pada kenyataannya saat ini kita sedang menghadapi masa-masa yang sulit. Pandemi COVID-19 telah merenggut begitu banyak korban dan penyebarannya begitu cepat, sehingga kita masih harus tetap tinggal di rumah, bekerja, belajar, beraktivitas, bahkan juga kita masih beribadah di rumah masing-masing. Kami majelis merindukan Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Kami merindukan kebersamaan dalam persekutuan seperti yang biasa kita nikmati dalam ibadah hari Minggu di gereja, dalam ibadah-ibadah keluarga, dalam ibadah-ibadah OIG. Tapi untuk sementara waktu,
saat ini kita tidak dapat melakukannya karena kondisi. Kami juga merasakan duka yang dalam. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam beberapa waktu yang baru saja berlalu, ada di antara saudara-saudara kita, jemaat Tuhan, yang mengalami duka karena berpulangnya atau meninggalnya orang yang sangat dikasihi dan yang telah mengasihi mereka. Ada keyakinan yang besar, penuh dengan pengharapan, bahwa oleh kuasa dan kasih Tuhan, situasi kita akan dipulihkan, pandemi ini akan segera berlalu, dan kita kembali berjumpa lagi, bergandengan tangan, mengayun langkah bersama untuk saling melayani dengan kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita sedang memasuki dan memperingati Hari Suci. Dan itu diawali dengan Kamis Putih. Setelah Kamis Putih ini, kalau Tuhan berkenan, besok kita akan memperingati Jumat Agung, dan setelah itu kita memasuki Sabtu Sunyi. Setelah kita melewati Hari Suci, kalau Tuhan berkenan pada hari Minggu kita akan memperingati kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari kematian, atau yang biasa kita sebut dengan Paskah. Apa yang terjadi dalam Kamis Putih? Di sana ada peristiwa iman. Adalah saat-saat terakhir Yesus melayani dalam perjamuan ke-12 muridnya sebelum dia menuju salib. Perjamuan ini diawali dengan upacara pembasuhan kaki. Yesus yang adalah guru mereka harus merendahkan diri serendah-rendahnya, membasuh kaki murid-muridnya. Ini simbol pelayanan yang tulus, simbol pelayanan yang penuh dengan pengorbanan, simbol pelayanan yang penuh dengan kerendahan hati. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini kita merenungkan firman Tuhan, khususnya dari perikop yang sudah kita baca dari kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-13 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-35, dan kita berada pada sorotan tema mengikuti jejak Yesus. Banyak orang mengaku sebagai pengikut Kristus. Banyak orang mengaku bahwa dia adalah orang Kristen. Sejatinya, kalau mengaku sebagai orang Kristen, kalau mengaku sebagai pengikut Kristus, dia atau setiap orang harus mengikuti jejak Yesus. Tetapi pada kenyataannya, banyak orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus, tapi tidak mau mengikuti jejak Yesus. Memang untuk mengaku sebagai pengikut Yesus tidak sulit, sangat mudah, kalau hanya sebatas pengakuan.
Tetapi untuk melakoni, untuk mempraktekkan dalam kehidupan nyata, tidaklah mudah. Dan karena itu, ketika Petrus mengatakan mau mengikut Yesus, ketika Yesus sudah bangkit, Petrus berjumpa dengan Yesus. Kita tahu bahwa Petrus pernah menyangkali Yesus. Tetapi ketika Yesus sudah bangkit, Petrus menjumpai Yesus dan menyatakan bahwa dia bersedia untuk mau mengikuti Yesus. Apa yang Yesus katakan kepada Petrus ketika dia datang menyatakan pengakuannya untuk mau ikut Yesus? Sebanyak 3 kali Yesus mengatakan kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus, dan kita tahu bahwa Petrus pun pernah menyangkali Yesus sebanyak 3 kali. 3 kali pula Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan bagaimana jawaban Petrus? Petrus memberikan jawaban dalam kesedihan, dalam penyesalan bahwa dia pernah menyangkal Yesus. Petrus memberikan jawaban dalam kesungguhan dan dia mengatakan kepada Yesus, engkau tahu aku mengasihi engkau. Setiap kali Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus menjawab bahwa dia mengasihi Yesus. Yesus dengan pernyataannya, gembalakanlah domba-dombaku. Apa arti mengikut Yesus? Tidak hanya sekedar menyatakan pengakuan. Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Mengikut Yesus berarti mau patuh, mau taat kepada apa yang dikehendaki atau apa yang diperintahkan Yesus. Dan itu butuh pengorbanan. Ketika seorang ahli Taurat melihat bagaimana Yesus dalam pelayanannya yang penuh dengan kuasa, ahli Taurat itu datang kepada Yesus dan mengatakan, Guru, aku mau mengikut engkau. Apa kata Yesus? Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, orang yang tujuan hidupnya adalah hanya untuk mencari kedudukan, pangkat atau jabatan, orang yang hidupnya hanya mencari, mengejar untuk dihargai atau untuk dihormati, dengan kata lain, gila hormat. Orang yang orientasi kehidupannya adalah hanya untuk menikmati kenyamanan dalam dunia ini, pasti dia tidak akan dapat mengikut jejak Yesus. Pasti orang-orang seperti itu akan gagal menjadi murid Yesus yang sejati. Mengikut jejak Yesus atau menjadi murid Yesus yang sejati dibutuhkan ketaatan, dibutuhkan kepatuhan kepada apa yang dikehendaki, dan itu butuh pengorbanan. Dan karenanya dalam Injil dalam Injil Matius pasal 16 ayat 24, di situ Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku
ia harus menyangkal dirinya dan pikul salibnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sama seperti Yesus. Dia taat, dia patuh kepada suruhan atau perintah Bapaknya. Dan karena itu, dia harus menjalani kehinaan. Dia harus menjalani siksaan, penderitaan sampai mati di atas kayu salib. Itu yang Yesus jalani dalam ketaatan dan kepatuhan kepada perintah Bapaknya. Ia harus mengalami kehinaan. Ia harus mengalami siksaan, penderitaan sampai mati di atas kayu salib. Dalam pandangan, dalam penilaian, dalam ukuran manusia, ini kekalahan. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudara, pada kenyataannya, disitulah anak manusia dipermuliakan. Di salib itulah kita menyaksikan bagaimana pancaran kemuliaan Allah yang sesungguhnya. Mengapa? Karena di salib itulah anak manusia sedang mendemonstrasikan kasih Allah yang begitu besar kepada manusia dan dunia ini. Tidak ada kasih tanpa pengorbanan. Dan itu yang dilakukan Allah di dalam putranya Yesus Kristus. Kasih yang rela menerima manusia yang penuh berlumuran dengan dosa. Kasih yang rela untuk mengampuni. Kasih yang rela untuk berkorban. Menebus manusia dan dunia ini dari kutuk dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kasih seperti inilah yang harus nyata dalam kehidupan para pengikutnya. Kasih seperti itulah yang harus dipraktekkan dalam kehidupan orang Kristen. Kasih yang bagaimana? Kasih yang rela menerima siapa saja tanpa membeda-bedakan. Kasih yang rela untuk mengampuni semua orang. Kasih yang rela berkorban tanpa menunggu imbalan atau tanpa pamrih. Dan itulah yang diperintahkan Yesus untuk kita lakukan dalam kita mengikuti jejaknya. Seperti yang dikatakan dalam ayat 34 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui peringatan Kamis Putih saat ini, kita diajarkan dan kita diajak, mari mengikut jejak Yesus dengan menyatakan kasih itu melalui pelayanan dalam kerendahan hati dan sedia untuk berkorban. Dan kita pun diajak untuk memeriksa diri kita masing-masing. Mungkin jauh di kedalaman lubuk hati kita ada dendam dan benci kepada sesama. Berusahalah untuk mengampuni dan mengasihi mereka. Dalam situasi saat sulit karena pandemi saat ini, ada begitu banyak saudara-saudara kita yang sedang menanggung kesukaran.
atas kebutuhan hidup sehari-hari. Mari nyatakan kasih kita untuk juga mau menanggung beban sesama kita, supaya dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Mari bersama kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan di sepanjang abad, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita melalui persembahan. Namun sebelumnya kita dengarkan nats persembahan yang terambil dari dalam 2 Korintus 9 ayat 7-8. Firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Kita angkat pujian, apalah arti ibadahmu. Ibadah sejati
yang tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah kami, Bapa yang begitu setia mengasihi kami. Kami bersyukur dengan cara yang berbeda seperti biasanya. Kami diperkenankan oleh Tuhan untuk menikmati persekutuan ibadah dalam memperingati Kamis Putih saat ini di keluarga kami masing-masing. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu ini dalam hati, dalam hidup kami. Allah Roh Kudus jamah dan ubahkanlah hidup kami, supaya kami tidak hanya sekedar memperingati Kamis Putih, kami tidak hanya sekedar mendengar dan memperkatakan firman-Mu, tapi hidup kami diubahkan untuk kami mengikuti jejak Yesus. Untuk kami setia menyatakan kasih kepada semua orang, sehingga nyata dalam kehidupan kami bahwa kami adalah murid-murid Yesus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan juga sudah memberikan kami kesempatan untuk membawa persembahan. Ini adalah ungkapan syukur kami Tuhan, karena kami selalu menghayati, bahkan kami menikmati dalam kehidupan ini betapa besar kasih setia Tuhan memelihara dan memberkati kami. Berkenanlah atas ungkapan syukur kami ini Tuhan, atas persembahan kami. Berkatilah ya Tuhan, sehingga dapat berguna bagi kelebaran firman-Mu. Masih ada berkat Tuhan pada kami. Ajarlah kami menggunakannya dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Allah Bapa dalam sorga, hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat-Mu. Peliharakan Tuhan, lindungi. Di tengah-tengah situasi sulit saat ini menghadapi pandemi COVID-19, kuatkanlah iman jemaat-Mu untuk terus berpengharapan di dalam Tuhan, bahwa Tuhan pasti melindungi dan Tuhan pasti memulihkan keadaan ini. Sehingga masa-masa yang sulit ini tidak membuat kami kehilangan sukacita, karena kami punya pengharapan di dalam Tuhan, dan karena kami meyakini bahwa Tuhan selalu ada bagi kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan dalam perjuangan-perjuangan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari. Berkati anak-anak, cucu-cucu yang Tuhan anugerahkan. Berikanlah mereka pertumbuhan yang baik, jasmani dan rohani. Diberkatilah orang tua kami yang karena usia lanjut, mereka ada dalam keterbatasan fisik, tetap berikan semangat dan sukacita untuk menjalani masa tua dengan penuh bahagia. Kami mendoakan jemaat-Mu Tuhan yang sedang dalam kondisi fisik yang lemah karena sakit penyakit. Berkati segala upaya yang ditempuh, dan dalam kuasa-Mu Tuhan sembuhkan. Yang berduka Tuhan hiburkan, supaya mereka tidak larut dalam duka cita, tapi punya pengharapan di dalam Tuhan. Yang sedang menanggung pergumulan, ada begitu banyak bentuk-bentuk pergumulan dalam hidup ini. Kuatkan iman mereka Tuhan, untuk terus berpengharapan di dalam Tuhan, dengan meyakini bahwa di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar yang terbaik. Bapa dalam sorga, walaupun hidup kami ini penuh dengan tantangan, tapi kami menyaksikan betapa baiknya Tuhan. Kasih setia Tuhan terus kami alami. Dan karena itu kami mau menaikkan syukur bersama dengan jemaat Tuhan yang meraih keberhasilan, yang berhari ulang tahun,
dan yang sembuh dari sakit penyakit. Sempurnakanlah sukacita mereka, Tuhan menyambut ungkapan syukur jemaat-Mu. Kami mendoakan hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu Majelis. Tuhan, dalam kondisi saat ini, kami pun tetap menata pelayanan lewat media yang Tuhan sediakan. Tolonglah kami Tuhan sebagai hamba-hamba-Mu, berikan kami hikmat, berikan kami kesabaran, tetap karuniakan sukacita, sehingga kami setia melayani Tuhan dan menata semua pelayanan, supaya tetap berlangsung dengan baik di tengah-tengah jemaat Tuhan. Kami selalu berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Tuhan berikan hikmat dalam menangani situasi yang ada saat ini. Para tenaga medis, mereka sedang berjuang saat ini. Tuhan berikan kekuatan bagi mereka, perlindungan-Mu, hikmat dan sukacita, sehingga mereka menjadi alat di tangan-Mu untuk menolong saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Ya Allah Bapa dalam sorga, kami semua yang telah mengambil bagian untuk mempersiapkan dan melaksanakan pelayanan lewat media ini, berkatilah ya Tuhan, sehingga talenta yang Tuhan anugerahkan selalu kami pakai untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Kami memohon Tuhan memberkati rangkaian pelayanan dalam kami memperingati Tri Hari Suci sampai dengan Paskah pada hari Minggu. Semoga semuanya boleh berjalan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini syafaat kami. Sambut sempurnakan. Kami bawa hanya dalam satu nama, Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Mari berdiri Bapak Ibu Saudara-saudara, dan kita mengangkat pujian Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pergilah dengan damai sejahtera, saling mengasihilah kamu, seperti yang telah diajarkan Yesus, sehingga melalui cara hidupmu terpancar kemuliaan Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita.
Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Mengakhiri ibadah Kamis Putih kita saat ini, mari kita angkat satu lagu penutup, Ikut Dikau Saja Tuhan.